Baik, kita lanjutkan menuju topik 4, yaitu pentingnya sebuah metodologi yang kokoh dalam membangun sebuah enterprise architecture. Dalam topik ini kita berbicara mengenai metodologi implementasi sebuah EA, di mana di sana akan dijelaskan prosedur secara detail untuk mulai dari penetapan, pemeliharaan, dan juga menggunakan sebuah kerangka kerja EA, dan bagaimana dokumentasi itu harus disiapkan. Jadi, dalam metodologi EA ini, yang penting adalah mengkoordinasikan pendekatan sebuah dokumentasi yang diperlukan. Nilai daripada adopsi ini adalah untuk mengurangi risiko dari terciptanya ketidakefektifan program enterprise architecture dan atau juga ketidakakuratan dari dokumentasi EA yang dihasilkan. Jadi dalam hal ini kita perlu waspada untuk menciptakan dokumentasi sebuah program EA. Yang saya lihat kebanyakan di proyek-proyek pengembangan sebuah enterprise architecture yang ada di Indonesia, kelemahannya justru juga di sini. Bagaimana dokumentasi itu harus disiapkan dengan baik agar hasilnya juga memadai. Tanpa dokumentasi yang baik, tersusun dengan rapi, terstruktur dengan baik, maka akan sulit sekali kita membangun sebuah EA yang baik. Nah, perlu kita tahu terminologi apa yang terkait di dalam ini. Jadi di sini dikatakan kerangka kerja sebuah EA itu adalah sebuah struktur untuk mengorganisasikan informasi sehingga lingkup dari arsitektur terdefinisi dengan baik. Apa yang akan program EA dokumentasikan dan hubungannya dengan berbagai area pada arsitektur itu. Itu adalah pengertian daripada kerangka kerja EA. Apa selanjutnya kalau kita berbicara mengenai metodologi EA? Di sini EA disebutkan adalah metodologi yang mendefinisikan bagaimana EA itu akan diimplementasikan dan bagaimana dokumentasi akan dikembangkan, disimpan, dan digunakan. Termasuk juga seleksi dari kerangka kerja, kemudian alat-alat pengembangan dan pemodelan, serta repositori yang bersifat online. Oke, itu definisinya. Berikutnya adalah, lihat gambar ini. Gambar ini adalah sangat mendasar sekali. Kita lihat butir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak terurut dengan baik. Kalau kita melihat ada sisi components, yaitu dari goals, initiative, sampai networks and infrastructure.
Tetapi yang nomor satu itu adalah terdiri daripada standar, security, and skills. Threats ini, tiga hal ini sudah tidak bisa lagi kita abaikan. Apalagi saat ini kita selalu berhubungan dengan internet. Artinya ketiga hal ini yaitu skills atau keterampilan daripada karyawannya, security atau keamanan dari komputer itu, serta standar-standar kerja yang ada di organisasi itu harus ditegakkan. Komponen kedua adalah tadi sudah saya sebutkan antara goals sampai networks and infrastructure. Ini kita ambil datanya dan penjelasannya secara detail ada di topik 10. Gambaran 1 dan 2 ini adalah yang disebutkan pada current architecture. Jadi apa yang ada saat ini di organisasi tersebut. Setelah itu kita bayangkan suatu future architecture, yaitu nomor 4, di mana kalau kita lihat setiap komponen itu meningkat dengan cukup baik. Goals initiative menjadi updated strategic goals and initiative dan seterusnya. Itu adalah gambaran future architecture. Tetapi yang paling susah adalah yang butir nomor 5, yaitu architecture, management, and transition plan. Jadi bagaimana kita membuat perencanaan transisi dari current architecture menjadi future architecture. Sangat-sangat rumit dan perlu pengetahuan yang cukup. Seperti yang saya jelaskan di topik yang lalu, bahwa kemampuan seorang arsitektur itu harus dimiliki berupa konsep-konsep atau teori-teori yang mendukungnya. Demikian penjelasan saya mengenai topik ini. Terima kasih.